Waalaikumsalam, silakan masuk, silakan duduk ya Mbak. Saya akan menutup pintu terlebih dahulu. Menutup pintu sebelumnya, perkenalkan ya Mbak, nama saya Bidan Ainun yang bertugas pada sore hari ini. Di sini tinggal Mbak siapa? Ati Murniati, Umurnya berapa ya Mbak? 20 tahun. Ada keperluan apa Mbak datang kemari? Saya ingin mengetahui tentang melakukan aktivitas fisik sehari-hari. Sebelumnya apakah Mbak sudah mendengar Mbak tentang aktivitas fisik sehari-hari ini? Belum? Baik ya Mbak, tujuan dan maksud dari pendidikan kesehatan ini agar Mbak mengetahui ya Mbak tentang pengertian aktivitas sehari-hari itu apa dan bagaimana cara melakukannya. Baik, yang pertama ya Mbak, ini ada pengertian dari pemeriksaan aktivitas fisik sehari-hari ini, yaitu aktivitas fisik adalah melakukan pergerakan anggota tubuh yang menyebabkan pengeluaran tenaga yang sangat penting bagi pemeliharaan fisik, mental, dan mempertahankan kuantitas hidup agar tetap sehat ya Mbak, dan agar sehat setiap harinya. Dan selanjutnya, siapa saja yang diharapkan melakukan aktivitas fisik sehari-hari, yaitu anggota keluarga, dan hendaklah melakukan aktivitas fisik minimal 30 menit setiap harinya ya Mbak. Dan selanjutnya, ini jenis aktivitas fisik yang pertama bisa berupa kegiatan sehari-hari, yaitu berjalan kaki, lalu berkebun, mencuci pakaian, mencuci mobil, mengepel lantai, lalu naik turun tangga, dan membawa belanja. Dan yang kedua bisa berolahraga ya Mbak, seperti push up, lalu lari ringan, bermain bola, berenang, senam, yoga, dan angkat beban ya Mbak. Dan selanjutnya, ini berapa lama aktivitas perlu dilakukan setiap harinya, yaitu yang pertama, aktivitas fisik dilakukan secara teratur, penting sedikit 30 menit dalam sehari ya Mbak, sehingga dapat menyehatkan jantung, paru-paru, serta alat tubuh lainnya. Dan yang kedua, jika lebih banyak waktu yang digunakan untuk beraktivitas fisik, maka manfaat yang diperoleh juga lebih banyak ya Mbak. Dan yang ketiga, jika kegiatan ini dilakukan setiap harinya secara teratur, maka dalam waktu 3 bulan ke depan akan terasa hasilnya. Dan selanjutnya, bagaimana cara melakukan aktivitas fisik yang benar? Yang pertama, lakukan secara bertahap hingga mencapai 30 menit. Jika belum terbiasa, dapat dimulai dengan beberapa menit saja ya Mbak setiap hari, dan ditingkatkan secara bertahap. Dan yang kedua, lakukan aktivitas fisik sebelum makan atau 2 jam sesudah makan. Yang ketiga, awali aktivitas fisik dengan pemanasan dan peregangan. Yang keempat, jika sudah terbiasa dengan aktivitas tersebut, lakukan secara rutin, paling sedikit 30 menit setiap harinya ya Mbak. Dan selanjutnya, keuntungan melakukan aktivitas fisik ini, yang pertama, terhindar dari penyakit jantung, lalu stroke dan osteoporosis, lalu kanker, serta tekanan darah tinggi, kencing manis, dan lainnya ya Mbak. Dan juga bisa berat badannya terkendali, lalu otot lebih lentur, dan tulang lunak, serta tubuh menjadi bagus, lalu lebih percaya diri, dan kesehatan menjadi lebih baik ya Mbak.
Dan yang selanjutnya ini tips dalam melakukan aktivitas fisik. Yang pertama, jalan cepat, lalu sepatu yang cukup enak dan enak dipakai agar kakinya nyaman ya Mbak dan sehat. Dan yang kedua, renang, lalu lakukan renang dengan cepat ya Mbak dengan nafas yang dalam. Yang ketiga, senam atau peragangan yang sangat baik bagi otot-otot dan sendi-sendi yang kaku ya Mbak, dan juga untuk melunturkan otot serta melancarkan peredaran darah. Baik Mbak, saya sudah selesai melakukan konseling aktivitas fisik sehari-hari ya Mbak. Apakah Mbak sudah paham? Ya, saya sudah paham. Apakah ada yang ditanyakan Mbak? Saya rasa tidak. Baik, saya akan melakukan evaluasi ya Mbak. Tadi siapa saja yang melakukan aktivitas fisik sehari-hari ini? Anggota keluarga dan hendaknya melakukan aktivitas fisik selama 30 menit setiap harinya. Ya baik, jadi Mbak sudah paham ya Mbak, sudah jelas. Terima kasih ya Mbak atas waktunya. Bila perlu sesuatu bisa kembali ke klinik kami. Terima kasih. Ya, sama-sama.